Alhamdulillah rabbil alamin wa la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Ikul ma'amun dzalika fi kulli waqtin wa ta'ala. Engkang tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ketua LDM NU Kecamatan Bogor Bapak Imam Mahmudin, lan ugi dumateng para hadirin peserta sinau bareng rutin LDM NU ingkang Allah hormati. Semoga indah menika kita tansah mengaturaken rasa syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dhateng kita sedaya, sehingga ing dalem punika kita saged mlakukan sesarengan kanthi kahanan wilujeng boten wonten halangan satunggal punapa. Semoga sedaya nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dhateng kita ikraraken kanthi wawasan takbir alhamdulillah. Sholawat dan salam atas sang penunjuk dan junjungan kita, pimpinan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang tansah kita tunggu-tunggu di syafaatipun. Amin. Khususnya atas anak-anaknya. Para hadirin rahimakumullah, kula minangka muqassimul awqat badhe ngaturaken runtutanipun acara ingkang punika. Ingkang sepisan pembuka ingkang apa kalih sambutan ingkang ketika acara inti sinau bareng kitab Fathul Qorib ingkang setelah 2 bulan handle Ramadan kali Riyoyo kita mulai dan acara terakhir penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Mungkin-mungkin dari awal sampai akhir acara nanti sakit kalasangan ganti lancar Al-Fatihah. Tinggal selanjutnya diberitahu sambutan kepada Ketua LDM Kecamatan Bungkal dan Bapak Imam Mahmudin Kaulon Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hadratul tarawih, para hadirin ulama, para pimpinan anggota sinau bareng Fathul Qorib ingkang Allah hormati. Ana iktifal kisah para matur. Alhamdulillah wonten saat menika sasampunipun siang ugi riyadin sementara dipun untuk kolonial alhamdulillah disaged makan malih jika sareng-sareng malih dalam rangka kita sinau bareng. Mugi-mugi anggen kita lempal punika estu dikanggo dosa Allah Subhanahu wa taala ingkangipun kita sedaya dados antaranipun bejo wonten donya dan bejo wonten akhirat. Hadirin kanca-kanca sinau bareng kita Fathul ingkang kula hormati. Saderengipun sinau bareng kita awali kita wiwiti kepada sakit mawon. Monggo
istilahipun buka lembaran baru dipun niati istilahnya nggih pembuka kagem generasi seterusnya. Jadi niki memang sinau bareng LBM niki tasik istilahipun tahap awal. Badhe nglempahaken rencang-rencang alumni pondok pundi mawon secamanan buka niki raos-raos wangilan kendalane yo napa-napa wonten sing alasane pripun niki berbagai alasan ing akhiripun kadosi ingkang nate mondok mawon niki teko ning gone majelis ngeten iki sik kaya kabutan napa malih sing dereng nate mondok lha iki kan luwih napa ya luwih abot pramila kangge awake dhewe iki monggo kita sing giat ngoten nggih terus sing nom-nom iki kula iki urusane wis tuwek dhewe iki tok wis kok aku krana napa kula iki wis getun dalam arti pripun riyen tahu mondok cuma babagan masalah musyawarah nek pondok niki rada ndeling ora patek melok akhiripun getun. Nah, getun kula niki ngen-ngen kula niki badhe kok tanggal ngene iki. Kula tak semangat semane kowe ning piye kula usahane saged dugi. Niki keranten kula kok nggih keranten rumoso getun dhisik ning pondok ora patek tenanan. Pramila kagem rencang-rencang sing rada nom-nom niki. Ini aja malah ngelele. Iki kaya ya ye berane Oni CS nih, bro. Ini orang tua siasatnya kok bulat dari jam makan bulat pol. Ini perang ini monggo lah. Istilahnya pun kita niati perjuangan. Saya sedikit perjuangan tenanan ini. Lek boten diniati sing saestu niki memang rasa-rasa. Lek sing uripne ora awake dhewe terus sapa? Lah niku. Lah niki Masya Allah terutama nih ya golek kaderisasi tiap desa nih dihubungi kalian Pak Jakale Kang Nur niki dibuka tok ya ora dijawab. Niki dadi koordinator desa jane pun enten sedaya terus berusaha panitia iki goleki nomere. Langsung dipun WA. Niki mawon dibuka tok. Terus yo ora dijawab. Lah niki padahal niku sedaya niku ingkang dados koordinator desa-desa niku sedaya sampun nanti mohon. Nah, pramila niki kagem istilah penyemangat dalam tahun niki monggo lah awake semangat dan semangat. Betul. Nggih. Nggih, dinom-nom ya. Nggih. Niki enten anggota baru. Ini namanya Mas Aziz niki putrane Pak Salam. Ini insyaallah aktif niki. Niki tak lakukan kekeluaran Mas Nur niki ya. Mesti ayo Mas Nur raine ngendi ya? Ngendi ya. Niki alumni sarang santrine Gus Bahagia niki pramila iki penyemangat awake dhewe ora ono wong biar kok kadang yo. Krana napa? Ternyata ya. Mosok ning mbah iki ning omah niki goblok-goblok lah. Ora iso kok ternyata. Saya awake dhewe sinau iki bae iso ketok goblok ngoten lho iki. Goblok awake dhewe lho. Ya Allah, bae ngene iki makane kudu semangat. Jadi, insya Allah nggih.
niki mawon arah kalih dosa. Niki kok saged aktif, fa insyaallah dalam jangka setahun kok iso aktif. Niki tok aja sing rampung iki lho. Niki kok aktif setahun, fa insyaallah tahun depan nanti luwih kathah. Tapi lah awake dhewe niki kok sik plan-plan terus teko lek ora lek kopriye teko lek alasan yo ora teko. Dan niki ora enek prinsip ngoten niku. Niki pun dikuang mawon nggih. Dadi monggo awake dhewe istilahnya berjuang niki kagem nyiarne agama Islam lewat sinau bareng. Ternyata tasih kathah sanget peristiwa kejadian utawi hukum-hukum sing awake dhewe ternyata urung iso tasih wadah. Lah gunane nopo kersanipun lek disinau bareng niki kan mangke saged menimbulkan istilahnya sing maune ora roh terus sing setunggale wis roh jawabane kae akhire saged tambah ngilmu. Fa insyaallah lantaran niki istilahnya asare nyang kolok niki langkung kathah tinimbang nawa sekolah. Zaman sekolah iki mana? Sekolah biasanya kan ora pati nggak biasanya putih gue teko terus tengah itu turun ngene. Tapi lek tadi kan jawaban iku kae ini. Jadi Pak insyaallah niki saged dados lantaran awake tambah ilmu, ya tambah ganjaran, tambah sembarane terus kagem generasi awake dhewe. Lek awake dhewe semangat fa insyaallah anak cucune awake dhewe besok iki yo terus semangat. Nek awake dhewe aras-arasen kok anake kok semangat saka ngendi iki? Tangan lamun. Jadi makanya kadang-kadang tiang sani kan ngeten nggih. Lek duwe anak iki ayo nyaucit. Ayo sekolah, tapi ora belajar. Niki umpane lamun kok anake bisa kemantuk. Lek ora disiki awake dhewe iki semangat anggere untuk belajar. Fa insyaallah awake dhewe semangat, anake besok ya nurun semangat. Niki wis istilahnya hukum pasti. Pramila dalam malam ini monggo kita dinyati sing maune sing aras-arasen niki monggo kita arasan buka lembaran baru kita berjuang dalam mensiarkan agama Islam lewat sinau bareng kitab Fathul Qorib wonten pados wonten insyaallah. Lebih ngaten saking Bapak sedherek matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun aturaken matur nuwun. Acara ingkang salajengipun inggih acara inti musyawarah. Saderengipun acara musyawarah utawi sinau bareng kita mulai. Iki wonten sedikit informasi nyuwun tulung iki daftar hadir untuk diisi ada kolom nama kemudian sampingnya ini nomor HP panjenengan dengan santan beki kemudian ada kolom ikut grup sudah atau belum ini umpami jenengan pun masuk grup LBMNU grup WA dengan sudah masuk dengan centang ke kolom sudah nek umpami belum dengan centang ke kolom belum. Ini fungsinya untuk anggota baru yang hadir dan belum masuk ke grup anggota LBM maka sakit kalau berkaitan wonten grup WA rasane ketika ada rutinan seperti ini sakit dengan mudah menginformasikan itu ya. Yang selanjutnya semoga acara ini sinau pada kita mulai kepada Qori Ustaz Muzazzar Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun ayat faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat faslun. Wal masku utawi musab alal kufaini ing atase usah loro iku jaizun kang menang fil wudu'i ing dalam wudu la fi ghusli wajhin la fi ghusli wal fardin ora ing dalam atus fardu au nafil utawa atus sunah wala fi izalati najasatin lan ora ing dalem ngilang najis. Jadi pasal ini menjelaskan tentang hukum mengusap khuf atau mungkin kita istilahkan dengan sepatu atau sepatu ini diperbolehkan dalam kasus wudu. Tidak boleh kita praktekkan dalam kasus mandi wajib atau mandi sunnah, ataupun tidak diperbolehkan dalam kasus menghilangkan najis. Nah, dan khuf ini atau mengusap khuf ini adalah merupakan salah satu rukhsah bentuk kemurahan untuk umat Muhammad. Wal masku falau ajnaba au damyan falau ajnaba mongko lamun junub sapa wong au damyan utawa gebiyen apa rejulu sikile wong fa'arada oleh ngersakake sapa wong al-masai musab badal krono diganti an gosir ijeli saking baso sikil lam yajus mongko ora wenang apa masku. Kemudian ketika seseorang junub, mengalami junub atau kakinya mengeluarkan darah, kemudian dia menginginkan untuk mengusap khuf atau sepatu sebagai bentuk atau sebagai ganti daripada membasuh kaki, maka hal demikian tidak diperbolehkan. Jadi ini prakteknya ketika seseorang memakai sepatu karena mungkin kedinginan atau yang lain, sebetulnya dia boleh untuk mengusap sebagai ganti dari membasuh. Cuma ketika dia mengalami junub atau kakinya berdarah, ini tidak boleh. Balabuka balik mesti minal ghusli saking basuh. Tapi ketika dalam kasus demikian, artinya ketika dia sedang junub atau kakinya berdarah, maka dia harus membasuh kaki secara sempurna, mulai dari ujung kaki sampai mata kaki, sebagaimana dalam batasan kasus wudu. Wasaron awal beruh apa kolu dari musola rupanya jaizun awal beruh anak goslar jela ini teman sedune basuh sikil loro iku abdalu lebih utama minat nasi diulang saking musah-musah. Nah, kalimat jaizun dalam qauluhu wal masku ala kufaini jaizun, jadi mengusap musah itu diperbolehkan. Niki memberikan arti bahwa membasuh kedua kaki tentu lebih utama daripada mengusap. Jadi boleh, kalimat boleh itu artinya membasuh kaki lebih utama daripada mengusap. Wa inama ya jusul mesti nyebutkan apa maskul kufaini musah loro la ahadima ora usap salah sijine kufaini fakot kali loro illa yakuna ing ana sapa wong iku fakidul ukra wong kang kasepen ingkang pameneh bisa sati syarat. Wa inama ya juzu masuk kufain mengusap uzah ini diperbolehkan ketika yang diusap ini dua, tidak salah satunya. Nah, kecuali orang yang melakukan pengusapan ini adalah orang yang memiliki satu kaki, misalkan kaki kirinya hilang, nah itu baru boleh yang diusap itu cuma satu usah tok, tidak harus dua karena dia tidak memiliki kaki yang satunya. Wal masu ala kufain jaizun di salah satu syarat itu kelawan dulu biro-biro syarat. Hukum boleh mengusap kufain ini tentu dengan memenuhi 3 syarat. Pertama, ayat tadinya iku yang pengawiti sapa
anak sapa wong ing asyamsu tegese awak-awakan lumsahuma ing nganggo kufen gak kamali pengaruhi ing dalem saluse sempurnane sesuci. Syarat yang pertama diperbolehkan untuk mengusap sepatu sebagai ganti membasuh kaki. Ini pertama adalah dia harus memakai kedua uzah itu setelah dia sempurna dalam melaksanakan toharoh atau wudhu. Jadi wudhunya harus sempurna selesai baru dia memakai uzah atau sepatu. Sehingga kalau bersalah mengkalamun basuh sapa wong rejilan ing sikil wal basahalan nganggo sapa wong ing rejilan kufaha ing uzai jilan cuma fa'ala tuli agawe sapa wong diperlakukan kamane hadalika halika mangkono gosala wa albasa lam yakfi mongkara cukup apa masku. Kemudian karena syarat pertama adalah dia harus memakai kedua uzai itu setelah bersuci secara sempurna, sehingga ketika ada orang membasuh kaki, misalkan ada orang itu sempurna, ketika mau membasuh kaki, ini kaki kanan dibasuh dulu, kemudian dia memakaikan uzah yang bagian kanan, summa fa'ala bil ukhra, kemudian membasuh kaki kiri dulu, kemudian kaki kiri, setelah itu dia memakaikan uzahnya, lam yakfi. Maka ketika praktek demikian itu tidak boleh untuk mengusap uzah, sebab tidak sedang syarat, yakni dia memakai itu harus betul-betul sempurna dalam tahapannya. Artinya kedua kakinya harus betul-betul sudah dibasuh baru memakai. Walau kita dalam lawan kami di sapa wong sambuma ing nganggo kufen gak dan kamali taharoh ing dalem sause sampurnane suci. Suma andasa melihat sapa wong qabla usul rijli sadurunge ing dalem sadurunge tumekane sikil qaddamal khufi ing dalamane khuf lam yajus mengkorawana apal masku musaf. Kemudian ketika ada orang memulai atau memakaikan khuf kepada kakinya ba'da kamal itu harus setelah selesai bersuci. Jadi ada orang setelah wudhu sempurna baru memakai uzah atau sepatu, kemudian dia kentut atau hadasnya ini qabla usul rijli, sebelum sampainya kaki kepada bagian bawahnya khuf. Jadi dalaman sikil dari menyentuh bagian dalaman ini apa jenenge khuf. Dan ini lam yajuz al-mashu, maka tidak diperbolehkan untuk mengusap. Itu syarat pertama. Nomor dua, wa ayakuna ay al-khufani iku sakiro ini wa lam yarfa'na al-khufani uzah loro iku sakiro ini kang untuk karone lima kali ghusl fardhi maring panggunane basuh anggota fardu pinal kodana ini nyatane zaman loro dikadaihima sartane bawa lorone kodane. Syarat kedua adalah uzah tersebut, sepatu tersebut harus dari barang-barang yang mampu menutup atau menutupi tempat anggota yang wajib dibasuh dalam kasus wudhu, mulai dari kedua dalaman sampai mata kaki. Ini harus menutup, sehingga kalau karena mengkalaman ono apa khufani ikut dulang ka'baini sak andape kolok loro kal dasi atau kalbidasi koyok sendal atau kaos kaki lam yakfi mongko ora cukup apa lasu usap alaihi ma ngatasi khufani. Sehingga karena syarat khufani ini adalah dari hal-hal yang dapat menutup anggota wudu, yakni adalah kaki, mulai dari dalaman sampai mata kaki, sehingga ketika khuf itu batasan atasnya kurang dari atau tidak melebihi daripada mata kaki, bagaimana sendal atau sepatu yang tidak sampai atas, ini layak soalnya, maka tidak cukup. Wal murutu kain terkorokan dan karpakin bisa diri lawan daun satir guna itu kini bab khuf masul khuf ikwal khailu perkorokan alang-alangi la nalur yati orang perkorokan alang-alangi bertingali. Nah, yang diundang satir di sini adalah satir dalam bab khuf ini
Hail itu adalah hal-hal yang dapat menghalangi sampainya air kepada kulit. Seperti itu. Lamani ru'yah tidak hal-hal atau benda-benda yang dapat menghalangi pandangan. Tapi yang berbeda satir adalah al-hail, sesuatu yang betul-betul menghalangi sampainya air kepada kulit. Wa ayat lan yang ana pasitru apa asapru nutupi iku min jawani bil khufaini saking jawane pira-pira arahe khufaini. Jawane itu ada 6 dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi minggu jawane ini harus betul-betul tutup. La min alahuma ora saking arah dhuwure khufani tidak dari atasnya. Nah, atas ini maksudnya adalah lubang tempat memasukkan kaki, dan ini tidak harus tertutup. Tapi yang tertutup itu adalah bagian atas bawah sampai kanan kiri depan belakang. Wa ayatuna lan yang ta'ala al-kufani ukumi masa saking barang yumkinu kampungan apa kata butul nasyi tatabuk nuli-nuline lumaku alaihima ing atase kufani li karo budi musafirin krana arai midur-miduri musafir fi hawa iji ing dalam pira-pira hajate musafir min haddin nyatane tumurun watir halin lan lumaku. Kemudian syarat ketiga, sepatu ini harus terbuat dari barang-barang atau benda yang kuat atau dari hal-hal yang bisa atau dari bahan yang bisa untuk digunakan untuk berjalan atau mondar-mandir atau untuk keperluan si musafir. Jadi naik turun bisa, naik turun berjalan dan seterusnya ini sakit. Artinya kuat. Bukan kados kaki itu bukan sakit. Jadi bukan atas jebol. Jadi kuat, betul-betul dipastikan kuat. Wa yuqadulan dan alam min kalamil musannifi saking dewe musannif apa qauluhuma arane ufani iku qawiyaini kang kuat karone bil haisiyamnaani lan sekirane bisa nyegah apa ufani nuku dalmani ing nerusin banyu. Kemudian bisa kita ambil pemahaman dari ungkapannya Mbah Musoneh bahwa ufani ini betul-betul harus kuat, batasan kuat di sini ini dapat mencegah sampainya air. Jadi betul sampai ujungnya merembes, betul sampai merembes tapi anburbin dari zaman yang dekat. Tapi lek anburbin misalnya terbesnya dalam waktu sajam baru merembes itu betul nopo-nopo. Tapi lek sampai terbes di usapnya langsung terbes dan ini simbol asal. Mungkin berarti do'ifah ini dianggap do'if atau lemah. Wa istaratulan dan sertakan itu kalimat apa zaharuhuma sucine kufani. Terus syaratnya selanjutnya adalah harus suci. Walau tak bisa lan lamuno nganggo sapa wong kufan ing uzah fawqafin ing dalem dure khuf lisyid batil barodi krana banget adem masalah pangupamane fa ing kana mongko lamun ana wal aqla khuf ingkang dhuwur iku solen kang patut lil masih mari den usap dunal asali ora usah kang iso soha mongko sah apal masuk usap uzah ala aqla ing atase usah kang dhuwur. Kemudian ketika ada orang memakai uzah double, uzah double, berarti walau laksafan fakofin, berarti memakai uzah dua double, alasannya misalkan lisit dari barat karena mungkin dingin sekali, dingin, artinya kakinya dipakai sepatu double. Nah kasus ini dirinci, fa'ikan ala solihat, maka ketika uzah yang keluar, ini kok solihatul masdi bagus atau layak untuk diusap, artinya sesuai dengan kriterianya kuat. Dunal asfal bukan yang bagian dalam, maka boleh mengusap bagian luarnya saja tanpa mengusap bagian dalamnya, sudah cukup. Wa ikana lamun apal asfal kang ngisor iku solihan kang patut lil masih bareng den usap dunal a'la ora usah kang dhuwur, famasan usap sapa al asfala ingkang ngisor sopha maka sabal masku. Dan ketika kok uzah yang bagian dalam itu layak untuk diusap, sedangkan yang bagian luar ini tidak layak itu berarti gambarannya kalau didoloi banyu sakit perbes. Kemudian masalah aspala, soka. Kemudian dia mengusap uzah yang bagian dalam. Caranya memasukkan tangan yang sudah
dibasahi yang sudah ditelesi di antara sela-sela dua uzah itu uzah meter. Nah ini sohasa demikian itu sah. Awil a'la utawa uzah kang dhuwur kang dawa fawasola nuli tuloko awal baru teles-teles lil asaliman uzah kang isor soha moko sah. Nah atau ketika masih dalam kasus sama ya, kasus yang sing jerun itu saya, sing jowo niki elek. Niki ketika ada orang mengusap bagian luar yang tidak layak tadi, kemudian karena dia tidak layak, akhirnya ada balal, ada air, rembasan air yang masuk kepada uzah yang dalam, bagian dalam, mengenai uzah yang bagian dalam. Nah, demikian itu hukumnya sokhasa dengan catatan in qasoda lamun jo sapa wong al asfala ing uzah kang dhuwur utawa ngisor au qasoda ma utawa jo sapa wong ing al a'la kali asfal ma'an halil bareng. Nah, demikian itu sah jika memang tujuannya adalah mengusap bagian dalam atau menyengaja mengusap keduanya, baik itu yang dalam atau yang luar. Ini sah. La in qasoda ora sah lamun nejo sapa wong al-a'la ing ngusap bagian jaba faqat haliloko. Nah, kalau misalkan tujuan dia yang diusap itu adalah bagian luar, tidak bagian dalam, sedangkan yang luar itu tidak layak untuk diusap, yang layak dari dalam, nah ini baru tidak sah. Tidak sah. Ketika tujuannya adalah yang diusap adalah bagian luar, walaupun ada balal yang masuk mengenai yang aspal atau uzah yang dalam. Wa ilam yasid lan lamun ora nejo sapa wong wahidan ing perkara siji di rumah saking a'la kali aspal bal qasoda bal nejo sapa al-masaing ngusap fil jumlah ing dalem jumlahane ajazaan mung nyukupi apa masku fil ashafi ing dalem asah. Dan jika ketika dia memutlakkan ini artinya dia tidak punya tujuan untuk mengusap baik itu yang luar atau yang dalam, dia pokoknya usap atau lawan. Dan ini mencukupi, dianggap cukup menurut kaum asal. Wayang sakulan musafir sopo al-mukim itu adalah orang yang tidak melakukan bepergian, sedang di rumahnya. Yauman ing dalem sedina walatan sewengi wayang sakulan musafir sopo al-musafir salah satu ayamin ing dalem turu dina bilayalihinna kelawan pira-pira wengine salah ayam al-mutasilati kang ketemu bihala layalihinna salah satu ayam. Kemudian usap-usah ini kalau kita pandang dari pelakunya ini ada dua nih, mukim dan musafir. Untuk mukim ini tetap diperbolehkan mengusap uzah itu boleh, sebagai ganti mengusap kaki itu boleh. Cuma karena ini sifatnya khusus maka dibatasi dengan waktu. Untuk mukim ini 1 hari 1 malam 24 jam, sedangkan musafir ini 3 hari 3 malam. Sawa'un takut damat au ta'akhirat, baik malam yang mengiringnya itu bertemu lebih mendahului atau terakhir. Jadi tetap nanti tetap kalau masih dalam al-mutasilah dia itu tetap boten nomor-nomor. Wa bid'ul mudati utawi kawitane mudah atau mongso. Nah, sekarang kapan kita diperbolehkan untuk musaf muzah itu kapan? Wa bid'ul mudati utawi kawitane mongso musaf muzah baik itu bagi mukim atau musafir iku tusaku dan bilang-bilang kan dihitung apa mudah min khini yumbisu awit saking mangsane hadas sapa wong ai mining tibail hadasi tegese dadi tutuke hadas alka ini kang tetep badal kama milu silkufa ini ing dalem satuse sampurnane nganggo uzah loro la mini betidail hadasi ora saking kawitan hadas wala min faqil masilan ora saking wektu musab wala mini betidail duksilan ora saking awit jadi kawitane kanggo. Kemudian awal waktu untuk bisa memakai rusuk ini untuk musab ini dihitung dari semenjak dia hadas, artinya semenjak dia selesai hadas yang ada
yang ada sebelum setelah sempurnanya memakai khuf. Jadi ngoten, misalnya dia wudu sempurna baru memakai. Nah itu mulai bisa mengusap lagi, bisa mengusap uzah itu nanti setelah terjadi hadas yang pertama. Baik itu hadasnya itu adalah hadas kencing, tidur, menyentuh lawan jenis atau gila dan yang lain. Kemudian wal asy utawi wong kang maksiat disafari ing dalam lelungan wal haimi lan kang gunung wong sing ora tujuan iku yang sahani ngusap karone sapa asy disafar kali hakim mas hakimin kelawan kaya mas musafi wong mukim. Jadi untuk al asy disafar, jadi orang bermaksiat disafar ya. Niki contohnya napa seperti orang melakukan bepergian ini untuk begal misalkan, atau untuk berziarah wali, kemudian tapi di tengah perjalanan dia membalik niatnya untuk membegal atau mencuri misalkan, atau haim itu orang yang melakukan bepergian tapi tidak punya tujuan. Niki dia hukumnya boleh mengusap uzah, tapi mas hamukimin seperti mengusapnya orang mukim, artinya satu hari satu malam 24 jam, tidak boleh 3 hari walaupun dia melakukan safar. Wadaimul hadasi utawi wong kang lakukan hadas iku ida hadasa nalikane hadas sapa daimul hadas gak dalu sil kufain ing dalem sawise nganggo kuf loro hadasan lan hadas akhir kanone wa hadasi kang saliyane hadasi daimul hadas kan daimi kang daim kang langgeng qabla sholat ing dalem sakmenika salat sapa daimul hadas bi kelawan bi kelawan lubsul kufain niku fardhon ing fardu ida ahdasa yang sanggup mongko kena musab sapa daim wis tabihu lan kena ngalap menang sapa daim ing perkara kana kang ana apa man iku yastabihu ambil kawanan sapa daim ing man lalu bagia saat ini lalu bagia lamun tetep apa turu suci daim ala dikang bisa kanang sapa daim alai ngatasi labisa alaihi ufaihi labisa kanang sapa daim alaihi ngatasi tuhriyu alaihi ngatasi terus tuhri nopo leres khufaihi ing uzah lorone daim wa wa rawi maka yasabihu iku fardun tiba berdua nawafilu lan ibadah ibadah sunnah. Nah ini kasusnya kan daimul hadas itu orang yang selalu memiliki hadas seperti orang beser. Niki ketika kok dia hadas setelah memakai uzah dan hadasnya ini adalah hadas lain bukan hadas kencing gitu. Misalkan hadas kentut atau menyentuh lawan jenis, tapi dia juga masih memiliki hadas yang daim tadi, yaitu adalah beser. Nah, niki kok bila isolbi hadasnya niki ba'dal usul kufeni kok sebelum dia mengerjakan sholat fardu. Nah, maka bagi orang tersebut boleh mengusap uzah dan boleh melakukan ibadah yang diperbolehkan ketika dia melakukan uzah atau mengusap uzah jika memang sucinya itu masih ada. Ya, itu adalah fardu mana artinya dia boleh melakukan ibadah fardu dan sholat sunnah. Ini kasusnya ketika daimul hadas tidak ada sabat dari sunnah terus kok dari sholat. Nah, kalau sholat, nah ini kebalikannya. Kalau sholat maka ketika dia hadas, hadas dari sunnah itu wow kasusnya sama, cuma bedanya dia sudah mengerjakan sholat tadi kan belum, sekarang sudah dengan wudunya, dengan wudu saat dia memakai uzah mengerjakan sholat fardu qabla bisa sebelum dia
apa jenenge hadas qabla ibisa masaha wastabaha masa mongko ngusap sapa daibul hadas wastabaha lamin kawanan sapa daibul hadas nawafila ing kira-kira salat sunah faqat tu kali berotone nawafil maka dia tetap boleh ngusap masul dan dia hanya boleh melakukan ibadah sunat tok, tidak boleh mengerjakan ibadah fardu. Fa in masaha mongko lamun ngusap sapa asyaksu awa-awaan fil hadori ing dalem nikah ana omah summa safara nuli lelungan sapa syaksu aw masaha utawa ngusap sapa syaksu fi safar ing dalem nikah lungan summa aqama nuli mukim sapa syaksu qabla budi yaumin ing dalem sadurunge lewate sedina walalatin sewengi antamma mongko nyampurnake sapa syaksu masaha mukimin kelawan kaya oleh musafi wong mukim. Jadi ketika ada orang niki mengusap sepatu, mengusap muzah ketika di rumah, kemudian dia melakukan safar, atau dia mengusap muzah ketika safar, kemudian dia mukim. Mukimnya itu qabla yaumin sebelum lewatnya waktu 24 jam atau satu malam. Maka dia menyempurnakan seperti orang mukim, berarti hanya berapa? 24 jam ya. Wal wajib tekan wajib di masil khuf ing dalam musab muzah iku ma perkara yang dilakukan den ucapan ahli lima apa ismul masfi arane musab ida kana ing dalam nalikane ana ala dhuhil khuf ida kana ing dalam nalikane ana ida kana ing dalam nalikane ana apa masku iku ala dhuhil khuf ing atase dhuhir dan jabane khuf. Nah, yang diwajibkan dalam kasus musab muzah ini adalah sing penting dia masuk dalam kategori al-masku. Jadi cukup tangan ini dibasahi air terus ditempel dengan silah, itu sudah namanya adalah mayul lafa al-ismul masku. Sehingga ketika dalam kasus musab muzah ini cukup ya saya udah dari sini ini cukup yang tertok enggak usah. Boten kedah diuyu-uyu, boten cukup isar yang tertok sah iki. Cukup kayak balal terus disarmi ngoten mawon rusak. Niki di atas yang diusap itu atasnya sepatu. Wala yujzi'u lan ora nyukupi apa langsung usap ala batin ing atase jerone khuf wala ala akibil khufi lan ora yang setungkae khuf wala ala akhir bilan ora ing atase pinggire khuf wala asfalin ora ngisore khuf. Nah, kalau misalkan yang diusap itu adalah jerone itu tidak sah, atau tungkai yang sore juga tidak sah, utawa pinggirnya tidak sah, utawa yang sore tidak sah. Jadi sing wajib dibasuh dan sing diusap itu adalah bagian atas ketok. Nah, adapun sisi kanan kiri bawah tidak boleh. Nah, ini adalah dari sisi wajibnya. Tapi dari sisi sunahnya, wasunah itu kayak sunahnya masih inggal musafaf iku ayakuna ento nopo maskuhu iku kututon piro-piro garis. Lah maksudnya kutut itu napa? Maksudnya dia kok bi ayu farija kan kok begawan sapa masih kang musafuzah baina asabi ing dalam antarané piro-piro drijine masih walayadum wala yudim maha lan ora kena ngumpulake sapa masih ing asobet. Nah, yang sunnah, kalau sunnah ini prakteknya adalah khutut, mengusapnya dengan model khutut atau menggaris. Gambarannya apa? Gambarannya jari-jarinya ini buat digegem nih, tapi dipegang. Nah, kalau dalam salahnya dalam kitab tauhid di ayat dal yusra meletakkan tangan kirinya tahtal akibi di bawah tumitnya. Itu tumitnya apa jenenge? Khuf ya. Jadi tangan kirinya diletakkan di bagian tumitnya khuf, kemudian wal yumna ala dhuril asabi, sedangkan tangan kanannya di atasnya apa jenenge? Asabi, apa jenenge? Jari-jari kaki. Nah, ngeten. Ngeten nggih, saged ningali nggih. Lanjut sumayuwiru al-yumna ila akhiri saki syaksi. Kemudian dia menjalankan bagian kanan sampai ke akhirnya kitol, berarti sekitar mata wahwa al-ka'bani, itu adalah kolok loro ini. Wal yusra dan menjalankan tangan kirinya ila atrafil asabi min tahtu, kemudian menjalankan tangan
kirinya ini ila atrafil asobe sampai pucuke nama jenis asobe minta dari arah bawah. Jadi modern yang tetap dari pun yang tetap. Kira-kira benar benar dari praktek wa yufarija pun. Nah sekarang hal-hal yang dapat membatalkan masku itu nopo. Wa yaqulu lan batal para masku alal kufaini ing atase usah loro di salah satu asya'a lan loro berkoro. Jadi usah niki bisa menjadi batal sebab 3 hal. Pertama, bi khalqi hima kelawan nyepot usah. Au khalqi ahadima atau nyepot salah siji usah loro, awin khilaiya atau dadi kacepote. Khalqi apa jenenge? Khuf ya. Au khurujil khuf utawa matune uzah an solahiyatil masih saking sifat patute maski kata khawki kaya bedaya atau bolonge khuf. Jadi 3 yang dapat membatalkan maskul khuf ini satu adalah uzah atau sepatu itu dilepas, ini langsung batal, atau yang dilepas salah satunya kanan atau kiri misalkan, atau terlepas sendiri misalnya tali ini gak kencang aja cukup diri, atau khurujil khuf atau khufnya ini keluar atau tidak layak lagi untuk diusap, misalnya wis jebol-jebol atau wis lemah, wis tipis misalnya, seperti bolong atau yang lain, dan ini otomatis batal. Nomor 1. Nomor 2, wang kido ilmu dadilan dan ditutuke mongso. Seperti kalau bagi mungkin 1 hari 1 malam, kalau lebih itu berarti sudah batal. Kalau musafir 3 hari 3 malam, bilayalihin antasilah dia, berarti kalau lebih dari itu batal. Waktu bagi musah muddatul masih min yaumin walatin dimukimin. Dalam redaksi lain ini ada istilah muddatul masih min yaumin walatin limukimin. Wasa muddatul masih utawi mongsoni musab min yaumin iku awit saking sedina walatin limukimin kedhi mukim wasa sati ayamin bilayahna iku musabit kedhi musabit. Wa biuru dima lan kelawan anyar tekone perkara yujibukan netepake apa mal husla ing adus kajana batin kaya junub au haidin wa haid au nifasin utawa nifas lila bisil kufi kedhe wong kang nganggo khuf. Nah, untuk nomor 3 dia mengalami hal-hal yang dapat mewajibkan dia mandi besar seperti keluar sperma, mimpi basah, haid, nifas bagi orang yang memakai khuf. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Oke, matur nuwun. Ini untuk pembangunan dan pemorotan sambungan kampung. Untuk sesi selanjutnya sesi tanya jawab monggo. Niki baik pertanyaan tentang morot, tentang pemaknaan ataupun masalah fikih monggo. Opini kelas mungkin. Masuk. Mas Nanang monggo. Aku tahu. Tanya Mas ya, sing musafir apa Mas? Tolong dina pripun Mas? Sing tolong dina apa? Sing masane. Mohon dijelaskan kembali. Sing tolong dina. Katakan dari telung dino sedina suwengi niku nggih. Nggih, rene bukan soalnya kan Mas aku. Monggo. Langsung mawon. Nomor supaya. Nih saat ini tertarik monggo. Kalau pertanyaan ini saya kembalikan kepada peserta musyawirin. Ada pun? Mas Nanang banget. Iya. Gremeng-gremeng wae. Iki musafir mau. mau. Terus suwengi. Telung dino telung wengi. Nggih. Nah, nomornya sing telung dino telung wengi monggo.
peserta Masuk. judulnya sinau bareng terus ingkang jawab sawur-sawuran mawon. Tak belum. Terus ingkang jawab boten harus kori tengah jeng. Ingkang peserta musyawir bisa kejawab monggo. Pak Ajis. Oke maju Pak Ajis. Jajarnya tengah jeng Pak. El. Kopi. Asik. Kopi. Nek sing cedak mau pulo paham pulo ngeten Mas Nggih, Pun. Nana. Nggih. Terus batasan waktu pemakaian muzak untuk orang mukim sing boten bepergian niku sehari semalam. Terus limitnya hanya sehari semalam. Batas maksimalnya sedina sungi. Terus untuk musafir wong sing lunga itu batasan memakai muzak itu 3 hari 3 malam. Nah, kita ini. Mau pribadi Mas Nana. Anu nggih terus niku jambel anu serat anu to. Salat niku. Mujah niku, mesti mujah iki. Sinamnya mujah. Aku. Sinam kan mujah wala mujah mang kali aku. Mujah. Muzak. Koyok sepatu. Oh, sepatu wau yo. Musab koyok sepatu. Tong dino. Apa Mas Nana? Sampun pun paham lho. Enggak ada itu nih. Paham lho ini. Ganti. Oke, monggo Pak. Masalah memakai muzak, ya, itu yang relevan untuk di saat di Indonesia itu pas waktu kapan? Pertanyaan waktu sing pas untuk memakai muzak dan bisa kita terapkan ini pas Indonesia ini pas waktu nopo. Ini saya tertutup Pak yang jauh. Jadi saya ulangi dari awal untuk pertanyaan tentang pemanaan dan murad izin. Pemanaan saking Pak Jat kali murati. Oke, nonton lebih soal jiwa. Untuk pertanyaan makna ataupun murad orang yang tentang larangan monggo. Niku wau napa? Nufudul mak tadi ya. Syaratnya kan harus tamnahu nufudal mak. Tadi mau dijelaskan bahwasanya itu angkurbin. Nah ini kok batasan-batasan dari angkurbin itu seberapa? Apakah sepatu kain seperti anak-anak sekolah itu sudah cukup? Apa sudah memenuhi syarat tamna'u nufudal ma' atau yang seperti apa? Iya, maksudnya kan itu penjelasan dari Qori tadi an kurbin untuk tamna'u nufudal ma'nya. Syarat dari apa? Muzah tadi. Jadi mau bertanya tentang murad dari tamnahu atau yang nangani nufu dan mak. Dua muzah harus bisa mencegah nufu dan mak. Monggo saya dijelaskan kembali.
Atau ada jam-jamnya atau gimana nopo pripun? Untuk dari pemahaman yang ini ulama, kurbin dan budin tentu biasanya kalau dalam istilah fikih itu selalu mempertimbangkan masalah uruf. Jadi kalau uruf mengatakan itu kurbin dalam waktu yang singkat dapat merebus sampai ke kulit misalkan, jadi berarti tidak layak, artinya doib. Kalau misalkan merebusnya itu dalam waktu lama, sengaja merebus tapi membutuhkan waktu yang cukup lama, dan ini termasuk komi. Artinya ini masuk dalam kategori mimma nurtimun tatabul masyi. Maksudnya langsung kalau dipraktekkan mungkin sepatu-sepatu sekarang itu kategorinya kurbin atau budin. Sepatu-sepatu yang anak sekolah, bukan pantopel. Mungkin kalau pantopel agak memang nggak ngerembes ya. Kurbinnya itu mungkin batasan ada mungkin ibarat lain atau keterangan lain, mungkin kan kita kurbin sama budin ini ya uruf kita atau urufnya orang-orang dulu yang memakai muzah yang asli di Arab atau gimana. Ya memang kalau muzah di Arab kan pakainya pakai apa? Pakai kulit unta atau kulit apa? Oke, ini peserta musyawarah lain sakit jawab monggo. Nggih. Ini kriteria muzah yang sakit mencegah atau mencegah resapan air. Ini modelnya pripun? Apakah sepatu model kalot sing biasanya dienggo cacah sekolah itu pun sah dikatakan sebagai muzah ataupun ora sah, utawa model sepatu kulit buaya. Mboten niku iso ngeresep banyu napa mboten? Nah, monggo. Kalau kita memberikan sudah dijelaskan dalam arti yang dinamakan muzah yang boleh disabdakan kan termasuk caranya simboten. Nah kita nggak tinggal artinya sepatu itu mungkin macam-macam ya, dari kain, terutama di Indonesia. Ya kita ikut syarat-syarat yang diatur, termasuk dengan Indonesia misalkan kulit itu ya Indonesia. Terus saat ini kan ada bahan-bahan yang menyerupai kulit buatan itu kan termasuk air yang bisa sakit, tapi bahannya atas plastik. Kulit pabrik dan menyerupai kulit, jadi kulit palsu, tapi ini kulit air yang bisa sakit. Kita ini masuk kategori yang bisa dijual. Soalnya termasuk air yang buatan, jadi nggak perlu ya. Intinya macam-macam sepatu. Yang penting air tidak bisa masuk itu bisa. Nggih.
Menawi napa mboten mlebet sama sekali niku nggih napa sepakat mungkin. Tapi kan tadi napa dijelasaken saking koreknya kan ada pokoknya ora tamna'u nufudal ma, tapi dijelaskan an kurbin, maksudnya tidak langsung ngerembes tapi ada jedanya. Mungkin jedanya itu apakah 1 jam atau enggak 1 hari, nggak mungkin ya. 1 hari kan sering sih. 1 jam atau berapa kan ini konteksnya kan hanya diusap kan. hanya diusap. Jadi airnya kan mestinya sedikit, enggak terus buahnya. Penjelasan tentang kurbinnya tadi loh. Penjelasan tentang berapa lama air itu bisa meresap ke dalam sepatu sehingga tidak mengesahkan muzah. Masuk muzah. Atas pertanyaan makna dari al-qurbin, atas muzah yang ketika diusap air itu bisa masuk ke kaki dalam waktu dekat al-qurbin, maka muzah itu tidak sah ketika diusap. Nah, batasan qurbin ini pinten sajam, 2 jam, 1 menit, 2 menit. Sedangkan namanya al-masku niku hanya mengusap niku yo banyune sithik nang tangan alas terus disane. Itu nek karo kudanan. Jenengan nek numpak motor kudanan kayak sepatonan. Mbok sepatune anti air lah. Nek udan terus ya pada mlebu ke sikil ya. Pak. Mungkin menawi dipun analisa sesuatu yang langsung meresap secara cepat itu kaos kaki samping kain itu langsung bisa meresap secara cepat. Realitas saking sepatu nih lari-lari sekolah itu kadosnya kok umpami diusap sebanten mlebet teng kategori rutin umpami derek teng penjelasannya itu wae. Amargi umpami sepatu nih lari-lari sekolah ini kan umpami diusap mboten sampai terus pun dari malih. Enten malih umpami kain koyo Jawa terus wonten ing kain. Terus umpami saged dianalisa nggih niku. Kurbun waktu ingkang parek air usapan langsung masuk ke kulit niku ketika muzai niku nggih kados kaos kaki kain niku kan nggih nutupi nggih sesuai syarat nggih sampai menutupi polok nggih. Jadi niku menawi niku ingkang masuk pada kategori kurbun. Niku saking analisa. Ngeten. Lek kula gadah nengen ngeten. Kata-kata nufud niki ning kono mboten diusap tapi disok. Jadi nufud dalam arti tembus, nufudul ma niku mboten kok diusap nggih, tembus nang ngono mboten. Niku prakteke nufud niku umpama disokne banyu sok niki ora sampai langsung tembus. Jadi niku prakteke mboten diusap. Segala sesuatu nek kur kaos kaki nek diusap ngene ora langsung tembus. Jadi praktek nufud niku disok nih mboten kok diusap. Jadi teng mriki ya nufudul ma air ma'u sobi waktu sobi ila rijli. Jadi prakteknya nufud niku tembus niku ukurannya disoknya udah diusap. Atas sejarah kawiyan ini niku yang naon nufudil ma niku contohnya sing muzah sing kena diusap itu adalah ketika muzah itu digerojok banyu betul diusap ketika
kerucut banyu boten tembus secara langsung. Nah, niku berarti kena diusap, saged dipakai untuk muzah. Ngoten nggih. Terus nufudul mat niku urojok boten diusap. Nek bajune nggih wal muradu nufudul mat asyafu lama kul masjid an qurbin wala qurbin. Maksud nufud sing dimaksud nufudul mat itu asyafu. Terus di sultan, akhirnya di sultan kerja. Sepatu. Dan itu berarti kantonanmu pakai kanton jenis sepatu nih, ngaten nggih. Artinya lek wonten batasan sing apa? Pasti ngoten kan ijo untuk menentukan ini sah napa mboten nih. Nah, sing jelas kaos kaki sing model kain cangkir. Soalnya iki grocok langsung bablas niku. Nggih. Lek nek iki ngeten to. Dadi ae ma'usobi waktu sobi ilari jeli. Jadi seketika niku langsung tembus sikil, itu berarti niku mboten kategori kuat. Lek ora langsung. Jadi disokne paling iki sepatu. Sepaton sret disokne blek ora langsung tembus nyanggone. Ngindah sobi lho, waktu sobi ketika disokne niki ora tembus langsung nyanggone sikil, berarti niku wis diarani kuat. Menurut saya ono oke ya Pak. Merges kowe. Salah dulu orang. Lagi Akan untuk hubungan. waktu sobi ilar jeli ini. Itu kan salah lagi. Mak sobi banyu disone waktu sobi ilar jeli. Niku maksud iki. Iya, terus Mas. Jadi karena kita harus melihat dari bahannya dulu ya. Ayo caranya harus bahan itu biar nggak terus langsung. Ya dipraktek nih. Soalnya langsung nyangkut skill orang berarti niku kategori wis kuat ini. Maksudnya ini bukan dipakai atau bukan dari tahan air itu. Niku tahan air itu lho. Kuat sangka nufudul mak tembus ku lho. Jadi tahan ora tembus. Ora tahan dipakai. Ya dipakai ya yo. Umpama tembus jam atau jam setengah itu termasuk yo kuat. Lek tumbas nek cari Nggih Pak Cis monggo. Mengatur saja. Kalau seandainya untuk kategori muzah seperti itu nanti untuk bertasarufannya di Indonesia seperti ini kan sulit. Kalau seandainya batasannya itu yang kuat harus juga tidak masuk air. Jadi nanti bisa memasukkan seperti obrok dan yang lain-lainnya. Jadi nanti seperti obrok ini kategorinya masuk ke komunitas juga tidak. Nah, seandainya boleh ini nanti menjadi mungkin salah kaprah sehingga nanti mau sholat ada obrok. Ya. Mungkin seperti itu. Pertama. Yang kedua, obrok tadi. Jadi Raya Imam mengatakan makmur sofi itu tahun berapa? Tahun 2005. Hah? 2005. Yang tahun ya? Yang tahun 2005. Gitu. Jadi kaumuhu kuwa kawiya ini yaitu jamna'ani nufudul ma'i ai ma'us sofi wakta sofi ila itu.
Tapi mengga kula menawi ibarat iku niku kan masih rada napa nggih. Wakta sobi ini kan memang belum jelas. Terus kemudian dijelaskan dari takbir ingkang diwaos tadi an kurbin. Jadi dijelaskannya waktu sobi itu seberapa, itu an kurbin dan an buktin. Karena memang kalau langsung waktu sobi berarti kan ya seketika itu berarti kan digebyur langsung tembus. Berarti kaos kaki digebyur langsung tembus. Tapi dijelaskan lagi lebih detail waktu sobi itu seperti apa, yaitu layan wudu an kurbin. Pahaman kula kok ngoten maksudnya. Maksudnya ada dua takbir, mungkin kan yang lebih detail adalah an kurbin daripada waktu sobi. Aji saran baik. Nggih ngaten. Terus yang menjadi pertanyaan batasan an kurbin ngaten nggih. An kurbin ini niku sak menit, 2 menit, atau sak jam, 2 jam. Mungkin ada gambarannya musnah ini sebenarnya seperti apa? Seandainya kalau dulu memang yang dari sini, ya. Ini nanti ketika tadi loh, Pak Iwan tadi mengatakan seandainya direalisasikan di Indonesia seperti apa? Nah, seandainya nanti kok cuma batasannya bisa yang rumah, terus Polri dan Kartin Martin Jari itu nanti bisa memasukkan semua produk-produk Indonesia yang sifatnya yang sifatnya bahan air, bukan dipakai naik dan bisa menutupi polong. Jadi banyak sekali produknya. Dan ini nanti mungkin pentasaruannya kemana? Biar nanti nggak rancu gitu. Seandainya mungkin disamakan dengan muzah atau Rasulullah ini, kayaknya mungkin juga ada ini. Tidak ada. Untuk masalah kategori muzah sendiri kan memang ada batasan-batasan itu. Kalau memang pabrik-pabrik memproduksi yang sesuai syarat, meskipun sebanyak mungkin di Indonesia, yaitu bisa digunakan untuk masukul muzah, masukul kopi. Kategori Muzah meskipun pabrik tadi, penting syaratnya memenuhi. Terus seandainya sholat pakai ukur bisa. Penting salah yang terpenuhi orang bisa sakit. Bisa kemana? Sakit mau. Istilahnya di sini kan uruf gitu, umumnya Indonesia video, terus urufnya dari muzah sendiri bagaimana? Soalnya nanti seperti itu, oleh orang umum, muzah diterapkan itu bagaimana itu? Maksudnya gini Pak, maksudnya muzah itu bukan kok terus kemudian hanya khusus untuk orang Arab. Enggak, orang-orang Indonesia juga bisa membuat muzah sendiri. Enggak harus terus kemudian muzah made in Arab, tapi juga made in Indonesia juga enggak apa-apa. Pakai ubluk pun kalau memang itu memenuhi syarat-syaratnya, ya boleh. Sholat pakai ubluk juga apa-apa, yang penting suci kan. Yang penting itu kan suci, yang penting memenuhi syarat. Untuk kita fokus ke pertanyaan awal ya. Iya. Saya kira ini yang perlu kita bahas. Jadi jangan balik dulu. Iya. Untuk masalah pemilu atau tidak mungkin nanti aja. Selain nonton kan di situ kan ada kalimat nomor 2 litau di musafirin min hawaiji. Jadi yang menjadi pertimbangan itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat dari musafir. Kalau ukur kan bukan untuk kepentingan sawah ya. Nah ini saya kira mungkin bisa Dibahas nanti aja. Cuma kita fokus saja ke masalah tadi. Anggur binnya tadi. Oke, sitok-sitok Pak. Terus kita kembali ke masalah awal. Batasan angkur bin itu pinten? Kita sudah punya patokan waktu, mau misalnya 3 menit,
detik, jam, berapa menit, berapa jam. Mungkin kita jadi belum berjawab ya, cuma sedikit menambahkan iskal bahwa yang na'ani nuku dharma itu kan ma'usop, kalau dalam sarafnya tadi kan ma'usop itu kan prakteknya itu ketika air itu dituangkan bukan diusapkan, sehingga nanti apakah terjadi nuku dharma atau tidak yang kemudian nanti itu menjadi status atau menjadi standar bahwa ini layak untuk dijadikan hukum atau tidak. Itu masalahnya saya seperti itu. Kalau kita lanjutkan ibaratnya ini sebagai mahal yang fungsi lama yang pasti, itu maksudnya ketika air itu masuk melalui sela-sela jahitan ini nggak masalah, tidak diibarnya. Cuma ada ibarat lagi wal itibaru fil kuwati bi awalil muddah wa huwa minal hadas ba'dal luksi la inda kulli maskin. Walau qawiya al-khufdu ala zamanin duna mudhatil musafir wa faqa mudhatil mukim au qadar au qadriha falahu al-masuk bi qadri wa mungkin yang perlu dibahas bersama itu. Pripun maksudnya? Yang apa jenenge? Masalah kuatnya. Nah, yang tak dibaca tadi kan masalah kuatnya. Oke, jadi saya kembalikan muasirin atau musafirin atas ibarat dari Pak Joko wal i'tibar fil quwati bi awalil muddah. Di awal muddah itu kan ketika pertama kali memakai kuat, terus kemudian digunakan untuk perjalanan 3 hari kok tambah tipis. Nah, ini tetap sah nih, dia tetap sah gitu. Oh, ini tetap sah kan permasalahan baru nih, tetap sah. Monggo. Boleh ibarat fil kuah di awalil mudah bahwa minal hadas dalam sih. Jadi dibilang kuat niku ketika setelah memakai terus dibuat kemudian datang hadas yang pertama. Niku sik utuh. Ini berarti kategori kuat. Awal makai kuat terus kemudian pas awal hadas sudah ringkih. Nah, itu sudah tidak kuat. Cukup. Iku lek dibandingkan ngoten. Jadi ibarat kuat niku batasane setelah memakai terus dibuat jalan-jalan, terus nyapa-nyapa aktivitas, terus kemudian setelah 1 jam hadas nutup ini keadaan setelah dipakai 1 jam kok masih utuh seperti semula awal. Jadi ini sudah masih kategori kuat. Cocok. Aji sudah cocok. Monggo Pak. Nah itu kan seandainya hadasnya adalah 1 jam ya. Seandainya ini hadasnya mungkin 3 hari baru ada. Dan ketika itu misalnya sobek. Nah itu tidak diberikan kuat lah bisa. Seandainya menurut data hadas yang pertama ya. Ya ini seandainya hadasnya yang pertama cuma 1 jam 2 jam. Seandainya berjalan 3 hari 2 hari, terus di 2 hari misalkan terus sobek. Nah ini nanti kita diberikan kuat lah bisa. Terus pilihan ya. Soalnya ya itu untuk kategori kowi itu kan memang tadi harus kita tahu kriteria dari muzah yang sebenarnya muzah seperti apa. Betul ya? Cuma yang gini ya. Baru nanti ketika kok sudah ditemukan muzah itu ini loh, nanti baru bisa kita kategorikan seperti itu. Ini cuma kuah saja ya. Jadi sing bahasan sih kuat, kok wis bar kuwi kudu bahas muzah kaya apa to. Nah, siap. Saya kira di awal kadas niki yo dibilang urfiah lagi. Uang iki batasane umume kuat ngempet kuat ngempet nguyuh iki saya kira lek rong dina ora kuat.
Kan ngombe sak gelas saya nek sak jam ya ngemburi. Lah kemarin. Lek 1 hari. Nah, niku enek sing kuat. Ambil ngomong betul pipis lah BAB lah, mesti sedina kayak lumrai yang BAB. Gitu, tapi maksudnya yang dimaksud dari ibarat wawon kan buatan masalah itu. Masalah itibarul quwwah itu adalah ketika setelah hadas. Itibar quwwah maksudnya yang dianggap syaratnya itu harus kuat itu adalah ketika setelah hadas. Kalau pertanyaannya hadasnya mungkin 1 hari atau 2 hari lagi atau 3 hari lagi terus jebol, berarti kan ya sudah tidak sah. Karena awalul hadas khuf itu tidak memenuhi syarat kuwah. Iya. Kami menangkap 2 pokok pembahasan ya, dari pembahasan ini. Kelihatannya di situ ada pemahaman yang wal khatu min kalami musannifi qauluhuma qawiyaini bi haitsu yamna'ani nubudalma. Nubudalma atau yamna'ani nubudalma niki apakah mausobi tadi dalam prakteknya air yang dituangkan seperti itu misalkan. Niki apakah tafsir dari yamna'ani nubudalma? Kemudian wal itibar bil quwwah itu adalah tafsir lain. Jadi ada 2 kategori, ada 2 pokok terkait masalah kuat untuk tatabul masih itu syaratnya harus 1 yang na'ani budulma, 2 wal itibar bil quwwah itu artinya lebih ke barangnya. Jadi gak gampang rusak, gak gampang tipis dan seterusnya. Apakah seperti itu? Nopo sakjane cukup ada 1 tafsir niku. Kuwah niku bukan diartikan sebagai barang yang cepat rusak atau dipun, tapi kuah itu artinya yang nak budulma. Nggih, dua-duanya kuah ini pokoknya yang sesuai syarat. Yang tembus, iso dibuat kuat. terhal tadi. Padahal ya, kalau kita lihat redaksinya kan, kalau tatabul maju kino tatabul masjid itu adalah qawiyaini. Nah, qawiyaini sendiri itu adalah yang na'ani nubudal. Nah, dalam ibarat bil quwwah, al quwwah di situ mestine adalah al qawiyaini itu yang ditafsiri atau batasannya adalah yang nubudal. Nah, pemahaman dari mana muncul bahwa kuah itu juga bisa diartikan sebagai barang yang memang betul-betul kuat. Tidak harus yang na'ibul ma ini adalah syarat lain, tapi kok sakit diarahkan ke sana loh. Walaupun dalam tasawur kita mestine nubudal ma itu berarti ya kuat, bukan barang yang cepat rusak atau yang lain. Lawang di sini kan dijelaskan juga apa jadinya hatin min hatin wadir halin itu artinya berarti kan betul-betul sepatu itu adalah sepatu yang digunakan untuk taradud, untuk keperluan sehari-hari, untuk naik sawah, untuk naik sak sembarang, naik di tempat gunungan dan seterusnya. Jadi betul-betul dipastikan barang itu adalah barang yang kuat, sehingga ditafsiri kuat di situ adalah yang mampu menahan air yang masuk ke dalam kaki misalkan. Oke, monggo. Wonten nambahi boleh. Ini kan ada dua pemaknaan dari kawiyah ini. Ini pelur-pelur niku napa siji wae. Ini pertanyaan saya Pak Zat. Makna pertama kawiyah ini itu bisa mencegah air masuk ke kaki. Meskipun bahari berarti bukan gampang tembus banyu. Utawa makna kedua ora gampang rusak.
setelah pemakaian. Mana saya kira itu dua-duanya. Mari kuat kok, lek tembus bareng. Jadi itu orang kaki. Mbok ora tembus kok. Plastik. Mbok ora tembus kok. Plastik. Tapi dinggo ora awet, jadi yo ora masuk tembus. Jadi ini saya kira itu kedua-duanya. Kadang dipakai orang harus berani tur kuat tinggal. Monggo pripun? Monggo Pak Sir. Ada bayangkan. Monggo Pak Mas. Sebenarnya nggak jelas ya. Kalau lihat ibaratnya itu ya, kalau kopi ini ya karena menunggu rumah dan kopi dibuat jalan melewati desa atau jalan pemabuk. Berarti sudah jelas itu. Dan sekarang kita penerapannya itu, kalau produk barangnya, kalau ini seperti apa gitu kok. Kalau kopi seperti itu, jadi mencegah di rumah dan juga ditata guna masih mintik dosennya. Kali gimana? Limun kita dipakaikan tadi. Nah ini sing setengah ini pun disetujui dari atasipun dua syarat kowe ini dipakai semua. Nomor setengah mawon maksudnya dua itu dengan pemanan yang sendiri-sendiri atau sebut berarti loro iki wajib NKP utawa sifat wae. Masih dua ada. Tadi seperti itu ya. Hanya kuat tapi awet seperti seandainya tidak nunggu di rumah tapi nggak awet seperti plastik kan bisa saja. Bukan tidak tebus air tapi kan kalau dia masuk di lubang waktu-waktu sama siapa? Itu kan nggak masuk. Berarti kan harus kuat itu ya mencegah nunggu di rumah. Ya tidak bisa masuk air dan juga harus kuat untuk jalan-jalan. Ya, itu sudah jelas itu aja nggak apa-apa. Tinggal kalau ini produknya seperti apa? Oke, saya kembalikan ke Mas Kawin dulu ya. Pripun makna kawiya ini niku pertama tanau fudatma, yang kedua kuat untuk digunakan, orang gampang rusak. Until nih, sobat kita kan masih nyambung ya dari begitu tasawur terkait masalah itu. Coba saya mencoba untuk menawarkan pemahaman ya, untuk dikoreksi. Pertama, syarat untuk uzah cukup dibedakan sebagai rukhsah untuk bisa mengusah ini kan harus mimma yumkinu tatabil masyi alaihi. Saya runtut ya, jadi terbuat dari barang-barang yang memang bisa untuk digunakan untuk berjalan, untuk lalu lalang, mondar-mandir, untuk kebutuhannya musafir. Jadi kata-katanya musafir, seperti naik turun dan seterusnya. Nah, dari ini kita bisa memahami bahwa usaha ini harus dari barang-barang yang dianggap kuat. Nah, kuat itu bentuknya adalah yang namanya mudalma. Jadi kita tasawurkan kawiyah ini adalah dari hal-hal yang namanya mudalma. Itu satu. Terus yang perlu dicatat lagi, jangan mentasawurkan usaha itu adalah sesuatu yang belum dipakai. Jadi tasawurkan usaha itu adalah masih jenis sepatu atau awal, bukan sesuatu yang belum dipakai. Jadi wal itibar fil kuwati bi al mudah. Jadi yang diiktibar, yang menjadi pertimbangan masalah kuat dan tidak itu adalah dengan cara awalnya mudah, adalah awal waktu. Awal waktu
adalah setelah uzah itu dipakai secara sempurna. Artinya dia wudhu, kemudian sempurna, dan kemudian memakai uzah. Ya, dimulainya kuat dan tidaknya itu setelah dia hadas, saling untuk nah, lain dari masjid tidak setiap kali mengusap uzah. Walau ya'kufu ala zamanin duna dari musafir. Dan ketika kok uzah itu dianggap kuat dalam waktu tertentu atau masa tertentu, cuma di bawah mudatil musafir. Mudatil musafir itu kita katakan 80 masa waktu qasri, 85 km lah. Ketika kok uzah itu dianggap kuat tapi dalam waktu tertentu, ya, di bawah waktu musafir, walau mudatil mukim, dan juga di atas waktu yang dianggap seorang itu sebagai mukim. Apa tujuan kira-kiranya? Fahu al-masuk di qadri kuwati, maka dia diperbolehkan untuk mengusap atau memakai uzah itu untuk diusap di qadri kuwati dengan kadar kekuatannya. Artinya kalau misalkan kuatnya itu dalam kasus ini misalkan 3 hari, itu berarti bisa digunakan selama 3 hari. Untuk selanjutnya itu sudah tidak dianggap kuat lagi, sehingga nanti tidak boleh menggunakan uzah itu sebagai usap. Mungkin ini pemahaman yang perlu tawarkan dan mohon dikoreksi. Mau kita jadi seperti keterangan macam ini. Itu kan kekuatan di situ di bawah standar musafir di bawah 3 hari, terus fauqa bertemu berarti 2 hari, arah 2 hari atau 1 hari setengah. Nah, jadi di situ bikodir kuat ini gimana mas kuning? Yuk, umpamanya kekuatan 6 dino berarti setelah 2 hari nggak boleh diusap lagi, nggak boleh cepat. Di situ kan ngomong. Kalau kawiyan itu di situ lek kuate muzah itu kurang dari 3 hari, terus lebih dari 1 hari atau malam, yaitu menurut kekuatan muzah mah. Kalau kekuatan 2 hari berarti musabe yo sampai 2 hari tok. Lek karo tengah hari berarti yo cuma karo tengah hari tok niku setelah kuwi harus dicopot, enggak oleh diusap lagi. Cuma yang ingkang bareng niku adalah wal itibar fil kuwati bi awal mudah wa huwa min hadas badal lusi la ingkang masjid. Ini yang saya kira yang perlu kita bahas dari beliau niku. Karena ini praktek mausobi, jadi dituangkan air terhadap uzah itu sebetulnya dianggap kuat dan tidaknya itu itibarnya kan di awal mudah. Nah, al-mudah sendiri ada minal hadas badal lusi. Nah, ini tasawurnya bagaimana? Kenapa nyata loh, tetap menurut ulang itu al-kuwah itu tetap punya korelasi dengan mufudal makhluk. Kenapa bihaisu itu kan corok namuning itu kan ta'aluk itu begini kok. Bihaisu Ta'oleh kan kawiyah ini bihaisu yang naknya nufudal mak. Berarti kan nufudal mak yang naknya ini kan taswir dari kawiyah ini. Nah, kawiyah ini sendiri itu ibaratnya adalah binawil mudah. Nah, ini yang perlu kita bahas mungkin tasawurnya. Apakah seperti tadi, jadi mulai dari hadas setelah dia memakai, baru nanti itu mulai diiktibar kuat dan tidaknya dengan cara kita tuangkan air, kemudian mempertimbangkan anbudin dan juga kurbinnya atau bagaimana? Kalau untuk takbir tasawur pakai bak itu ya, itu yang mungkin di Pak Bukhari, karena mungkin Pak Bukhari dengan referensi atau dengan apa
dengan ibarat yang ringkas dan mudah untuk dipahami. Tapi kalau untuk di ibarat lain, ini ada di Kifayatul Akhyar, itu syarat yang nomor 2 ayyakuna al-khuf sholihan lil mashi wa li sholahiyatihi umurun. Al-awwal ayastura al-khuf jami'a mahal ghusli. Al-amru ats-tsani ayyakuna al-khuf qawiyan. Al-amru ats-tsalis ayyakuna ayyamna'a nufudal ma'. Al-amru ar-rabi ayyakuna al-khuf tahiran. Jadi kan itu sudah membuktikan bahwasanya itu adalah syarat-syarat tersendiri, perkara-perkara tersendiri. Ya, mungkin ibarat waktu seperti itu ya mungkin karena memang untuk ya penggambaran atau mempermudah saja supaya tidak begitu rumit. Jadi hasil tetap ada 2 syarat itu, yaitu qawi sama yamna'u nufudal ma'. Enggak terus kemudian qawi itu hanya digambarkan yamna'u nufudal ma' saja. Tapi tetap harus qawi dan yamna'u nufudal ma'. Nah, terus untuk iktibar al-quwwah tadi, iktibar quwwah itu ya saya belum tahu secara detail takbirnya. Yang dibaca tadi dianggap kuat itu ya di awal saja. Dianggap kuat itu yang dianggap di awal saja, dianggap kuat itu di awal saja. Yang penting tidak sampai robek, tidak sampai bolong, itu masih cukup untuk mashul khuf. Jadi seumpama awal kuat, awal pakai kuat, terus kemudian digunakan sampai hadas masih kuat, ketika sampai hadas masih kuat, maka kuat dan yang naku nufudal ma' ya, itu sudah cukup. Meskipun nanti setelah hadas seumpamanya dibuat lagi sudah sudah agak ringkih, tidak kuat lagi, tapi belum sampai berlubang dan belum sampai nufudul ma', tapi masih tetap kuat. Kuatnya yaitu tadi belum sampai robek dan belum sampai nufudul ma'. Kalau menurut saya kok gitu dilihat sekilas dari mendengarkan sekilas dari ibarat tadi. Ibar kuatnya itu adalah di awal mudah saja. Kok ya tidak kok indal mas'i. Ya, tidak kok indal mas'i. Bukan terus itu menjelaskan menggambarkan atau menerangkan bahwasanya mudahnya ankurbin tadi bukan. Ya, tidak ada urusan antara ankurbin dengan itibar bil quwwah tadi. Ingatan dipun ya maksudnya kalau memang belum ada ibarat atau belum ada keterangan yang ini ankurbinnya ya. Hanya kalau tidak jelas ini orang-orang pokoknya orang langsung tembus itu kan langsung masuk khuf gampang, terlalu ringan kayaknya. Padahal mungkin dulu khuf itu adalah pakai kulit itu, kulit kan mestinya kuat, mesti mencegah air. Oke, duduk mesin ini kok kayak kuat. Dibanding dulu nama betul itu silahkan pertanyaan lain. Di ibarat dengan dewasa kan kita Kenapa ya? Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar pun Rasulullah ada beberapa syarat tentang kuatnya khuf itu di situ diperinci. Bahasanya solahiyati khuf nih. Ayakuna satu asalnya ayakuna al khuf sholihan lil masih. Jadi untuk sholihan lil masih ada beberapa umur yang harus dipenuhi tadi. Yang pertama ayastura al khuf jami'a mahalil ghusli. Terus kemudian yang kedua qawiyan, yang ketiga yamna'u nufudal ma', yang keempat harus suci. Khuf terus
untuk dipakai atau bisa digunakan saat kita tempuh. Pun meningkat jalan. Pending dulu ya. Lihatnya saya belum banyak nampaknya. Nah, lalu mungkin Kena coba. kalau begini sih, ending kayak guys. Maka Pak Ajis, Lainnya sih munggah lagi lah. Pak Imam mau tentang apa waktu? Ya, yang boleh dipakai di Indonesia Oke. itu waktu apa? Memakai muzah. Oh, oke. Nah, Kalau di Indonesia prakteknya seperti apa? prakteknya tentang Indonesia ini muzah itu dipakai pas waktu nopo pas camping munggah yang Gunung Rawu atau pas wayah bulan-bulan bodoh. Nah, pertanyaannya waktu pas nopo apa pas wayah ngadem tengah bengi kena banyu sikile dibrungkus nek turu kudu dhisik dibrungkus muzah engko tangi-tangi sikile tas dikenai banyu cukup bisa jobone salat wengi umpama karena wedi adem. Oke. Menawi waktu ini mboten wonten anu niki, mboten wonten batasan atau aturannya. Ya terserah. Maksudnya khuf ini tidak terus kemudian harus digunakan ketika pas dingin, enggak. Tapi memang awalnya dulu mungkin awalnya pensyariatannya khuf itu ya karena memang musim dingin atau seperti apa, tapi setelah berjalannya waktu memang tidak harus kemudian hanya khusus musim dingin dan seterusnya. Jadi ini monggo-monggo mawon menawi pengin ngoten nggih mboten napa-napa. Saumane pengin mboten sikile kegebir banyu mungkin pas wayah sikile napa napa. Iku angsal-angsal mawon damel khuf. Oke, ngoten Pak Imam, batas boten wonten batasan waktu monggo. Nek terang iki wonten khuf yang dipakai mungkin ataupun musafir. Atau sebenarnya berarti ya wis bebas mawon sing manggon ning omah pakai muzah di monggo, ketika bepergian di monggo. Dengan alasan malas. Nggih mboten napa-napa. Nggih, buat Mboten napa-napa. kalau sikile ranganan itu. Ya memang lek awalnya kan terjadinya muzah kan kurang kadem enggak. Tapi kalau kita ikutkan dulu, mungkin di Indonesia nggak berlaku kalau gitu caranya. Berlaku nek kan kulung napa napa Awal. Waktu. Indonesia oke sing dingin Ya nggih, nah. ora apa. Lha wong aku ning rayon jam minggu ratus kok. Asal datang ayo waktu. Jam minggu ratus aku ning rayon. Nah, ngoten nggih. Liwat Pak Imam. Oh. Berarti itu tidak semua masyarakat kan. Kalau menegur sebenarnya itu. Kalau pergerakan itu bukan masyarakat yang sangat. Oke. Betul nggak? Memang rusak. Namanya kemudahan itu yo dengan dia nganggo corona rata-rata nyoleh. Corona nyapoleh. Kalau saya keringanan boleh Rusak masalah Indonesia. Kalau Kalau masalah orang. Melanjutkan apa namanya pertanyaannya ini. Kalau misalkan dijawab bahwa kasus Mas Tutup itu diperbolehkan dalam kondisi apapun, lalu bagaimana terkait kedudukan Mas Tutup sendiri dalam rusuh itu biasanya akan berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya masyarakat. Jadi bagaimana? Apakah memang betul-betul tanpa ada batasan, terus pokoknya dalam kondisi apapun boleh, atau memang karena ini adalah rusuh, mesti juga harus ada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat sehingga ada rusuh. Di antaranya itu kan orang mungkin itu satu hari satu malam, karena memang satu hari satu malam itu adalah awal izin mungkin itu ya batasannya satu malam.
Ya karena 3 hari lebih, nah, lebih tidak bisa dikomersialkan lagi, hingga nanti batasannya lebih lama lagi 3 hari 3 malam. Dan ini kan kaitannya kalian kita kesulitan karena sholat karena ada yang mungkin dari satu malam bagi orang tertentu mungkin tak jawaban kapan wudhu lebih cepat kita akan sangat sangat sekali sehingga baru ada istilah kosong. Iya, langsung kalau puasakan ibaratnya mau nih. Ini memang diceplas. Qala Nawawi wa ghairuhu wa ajma'a man yuqtadu bihi fil ijma' ala jawazil mashi 'alal khuffaini fil hadari was safari sawa'un kana li hajatin aw li ghairiha. Entah itu ada hajat atau tidak ada hajat. Hatta yajuzu lil mar'ah al mulazimah baitaha az-zamana alladzi la yamshi. Bahkan di sini diteruskan bahkan boleh bagi perempuan yang di rumah saja tidak jalan kemana-mana, mungkin tidur saja, itu boleh untuk masuk khuf atau memakai khuf. Oke, pun 12 tak ada dong. Mungkin kita dengan ibarat yang disebutkan itu kan mestinya mampu menjelaskan terkait masalah kaitannya dengan usul. Memang betul di situ boleh itu kan perkaranya kan tidak harus artinya terutama seluruh daripada pasukan dan itu satu. Nomor 2 itu tadi ibarat tadi juga mampu tidak menjelaskan terkait masalah dari sisi rusuhnya itu, karena rusuh itu akan selalu berkaitan dengan masyarakat. Karena di dalam kitab kategorinya walau mungkin. Jadi walaupun mungkin yang sebetulnya tidak ada hajat bahkan sudah sengaja betul butuh dalam keadaan mungkin pengen mawar tetap diperbolehkan. Nah yang saya maksudnya yang perlu dimasukkan itu rusuh yang selalu kemudian dikaitkan dengan masyarakat itu bagaimana dalam bentuk ini, bahkan sampai di situ ada kata walau mungkin, walaupun untuk mungkin pun ternyata boleh. Ini bagaimana hubungan atau korelasi dengan rusuh itu sendiri yang selalu berkaitan dengan masyarakat. Mungkin itu yang dijanggalkan saya di situnya. Jadi bingung dong. Terus misalnya masalah jamak sholat atau kosong sholat itu nanti kan masyarakatnya dapat kita pahami, karena beliau sadar bilang kapan harus sholat dan mungkin bisa sulit sehingga boleh nanti jamak, boleh untuk dikosong dan seterusnya. Nah, sedangkan ini pun tasawuf pun enggak masakoh tapi boleh, dan ini disebut juga sebagai unsur ini pun. Untuk kaitannya rukhsah ya. Rukhsah ini enggak terus kemudian harus ada masakoh mungkin. Karena memang kalau rukhsah itu kan apa ya? Ada hukum itu azimah, ada rukhsah. Azimah itu memang hukum yang pasti. Ya, hukum yang asal atau yang pasti. Kalau rukhsah itu biasanya itu adalah perpindahan dari hukum satu ke hukum yang lainnya. Asalnya haram menjadi halal mungkin, asalnya wajib menjadi tidak wajib, asalnya banyak menjadi, asalnya wajibnya 4 menjadi 2. Itu pindah hukum gitu saja itu sudah terbilang rukhsah. Soalnya kalau kita teruskan juga masalah rukhsah ini, padahal rukhsah itu kan tidak harus tidak maksiat. Terus orang mukim ini gimana penggambarannya maksiat, kan ini tidak ada pembahasan sama sekali di Masul Khuf ini. Masul Khuf ketika mukim maksiat itu bagaimana, kan enggak tergambarkan. Pokoknya ketika mukim sama safar, yang tidak boleh tadi cuma ketika safarnya safar bil ma'asi, musafir bil maksiat itu enggak boleh 3 hari, tapi kalau 1 hari itu tetap boleh meskipun safarnya
Jadi rukhsah ini jangan terus di salah pahami atau diartikan hanya terus ada masyakoh, terus kemudian latu-latu jemaah seterusnya itu enggak. Tapi rukhsah ini secara pengertian itu biasanya cabang dari azimah. Azimah itu adalah hukum tetap, ya rukhsah itu adalah hukum yang pindahan. Biasanya dari berat ke ringan, biasanya seperti itu. Jadi ada juga yang mengatakan dari ringan ke berat atau dari berat ke berat atau gimana itu sudah bisa dikatakan rukhsah, pokoknya pindah hukum. Ya, silakan. Itu kan kira yang jawab ya. Saya kira itu belum ada kesalahan atau kesulitan bahwa apa namanya rukhsah itu selalu berdampingan dengan masyakoh. Karena siang itu akan juga selalu berdampingan dengan malam. Masyakoh juga akan berdampingan dengan apa namanya rukhsah itu. Itu loh. Jadi mungkin yang sing kami minta penjelasan itu apa namanya bagaimana ini disebut rukhsah, sedangkan rukhsah itu ada masyakoh, ada rukhsah. Ini kok orang mungkin yang bahkan tidak ada masyakoh pun diperbolehkan. Walaupun apa yang disampaikan tadi saya kira juga sudah jelas karena itu seperti tadi. Cuma yang perlu dijelaskan atau mungkin bisa menampilkan ibarat ini maksud dari rukhsah itu bagaimana, arahnya kemana? Ada beberapa contoh juga ya. Contoh tentang rukhsah yang kaitannya dengan masyakoh. Ya memang awal-awal penetapan atau pensyariatan masul khuf ini kan ya mungkin dari kemasyakohan orang dulu atau sahabat-sahabat pakai khuf dengan pekerjaannya atau dengan dinginnya di musim dinginnya di Arab atau seperti itu. Tapi karena memang sudah menjadi hukum, meskipun masyakohnya itu tidak ada, berarti kan hanya menjadi madinatul masyakoh. Sama seperti safar kita safar itu masyakohnya di mana? Ya sudah pakai mobilnya ber-AC, jarak tempuh minimal masafatul qasri itu 80 kilo atau kurang. Itu kan ya jarak sini Madiun Nganjuk mungkin ya. Itu kan kalau pakai mobil yang enak lewat jalan tol nggak ada masyakohnya sama sekali. Tapi tetap boleh karena itu ada madinatul masyakoh di situ. Ya, untuk takbir ibarat yang menjelaskan tentang perpindahan rukhsah tadi di kitab usul fikih mungkin tadi nggak bawa atau belum dibawa. Dan untuk masyakohnya di masul khuf ini di orang mukim dulu memang ditemukan masyakoh, tapi sekarang namanya masih madinatul masyakoh untuk orang mukim, dianggap tetap masyakoh. Kon apa jenenge basuh kaki 5 kali sehari atau ketika setiap mau sholat yang batal. Jadi seperti itu. Ribon Mas Pak Imam Kesimpulan dengan baru dereng kesimpulan baru kesimpulan itu berapa? terus tetap sakit dalam kondisi apapun Mas pun khuf ini memakai muza Tanpa ada masyakoh ya. oke. Secara kacamata fikih kan tidak ada masyakoh. Cuma hadis yang kan enten nggih. Lil mukim yauman walalatan wal musafiri salasa bilayaliha li hadisi Abi Huzaimata wa khibana anu sallallahu alaihi wasallam
arkhoso lil musafir salasata ayyam wa layalihinna walil mukim yauman laitan idza tatahhara falaisa falabisa khufaihi ayamsaka alaihima. Dalam kaulnya sharihun bi annahu rukhsatun. Nah, kalau kita apa nggih? Pahami dari pemaparan tadi bahwa di situ disebut dengan Madinatul Masyaqqah. Saya kira itu juga menarik untuk bisa ditampilkan ibaratnya. Kalau memang ada, atau mungkin Kalau masalah musafir safar itu banyak yang Madinatul Masyaqqah. Maksudnya sudah biasa kita temukan kan ya. Maksudnya ketika safar boleh dijamak meskipun tidak ada masyaqqahnya. Kalau sudah mencapai masa fatul qasri. Itu kan kenapa kok masih boleh dijamak? Karena safar itu adalah Madinatul Masyaqqah. Juga sama di sini, yaitu adalah ketika memakai muzah, memakai sepatu, itu wong ape nyepot sepatu itu wis diarani masyaqqah. Bar wudu wudu terus nyepot sepatu itu wis diarani masyaqqah. Meskipun ya dalam keadaannya kita enggak masyaqqah sama sekali, tapi Kanjeng Nabi itu sudah mengatakan masyaqqah. Lebih-lebih di zaman dulu mungkin di padang pasir yang dingin itu masyaqqahnya banget. saya kira masa sudah cukup. Artinya rusuh itu tidak harus selalu digantungkan pada masyaqqahnya. Misal musafir yang sedang puasa, meskipun tidak ada masyaqqah sama sekali, tidak berdampak dan seterusnya, tetap boleh putar, boleh, meskipun tidak masyaqqah. Di perjalanan dari sini sampai Surabaya menuju Arafah, Asenan, terus orang pintu tertentu kan langsung sama sekali. Jadi meskipun tidak ada masyaqqah tetap boleh tidak puasa. Jadi hanya khilaful aula. Hanya khilaful aula. Jadi ketika tidak ada masyaqqah ini bagi musafir kan lebih baik untuk tetap berpuasa. Itu hanya khilaful aula. Nah, kaitannya kalian apa? Kalau rukhsah itu kan rukhsah itu lakukan di ma'asi. Dan ini kok sakit orang maksiat ini kok sakit menggunakan rukhsah ini gitu. Sing kudu wal asi itu. Wal asi kan boleh musab tapi kan kados mukim gitu. Nah, sedangkan dalam kasus jamak itu kan tidak boleh mengambil rukhsah dengan sebab maksiat nih. Ya dalam kasus ini kok sakit nih gitu. Sing asih disafar ini boleh. Nggih. Padahal napa nih ar-rukhasu la tunautu bil ma'asi niku. Dan itu cara dikiasnya nggih. Untuk maksiat disafar mawon itu parah. Napa malah sing mboten maksiat disafar. Ini kan hal biasa aula. Sing maksiat disafar itu kan boleh pakai kufur musafir. Yang ini sedangkan perjalanan yang tidak bermaksiat itu mesti kan cara biasa Allah Kan Pak menawi Pak dalam kasus jamak nih Pak kan al maksad disafar kan tidak boleh nih untuk